Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Nafa Nur Fadilah bersama teman saya Cut Fitriani Rusli dan Melanie Amelia Putri. Ingin mempresentasikan hasil dari proyek kami, yaitu penyusunan buku panduan humas sekolah untuk membangun efektivitas dan efisiensi komunikasi internal dan eksternal sekolah, yang dimana proyek kita kali ini adalah hasil evaluasi dari proyek yang sebelumnya berdasarkan saran dari para dosen untuk membuat buku panduan humas sekolah. Dikarenakan manajemen humas sekolah di MA Miftahul Falah ini masih hanya ada strukturalnya saja dan fungsinya belum bisa berjalan dengan baik. Lalu di sini ada tujuan dari penyusunan buku pedoman ini. Yang pertama adalah sebagai sarana untuk membantu pengguna atau pelaku dari humas sekolah ini sendiri dalam menjalankan tugasnya. Lalu sebagai penentu standarisasi prosedur dalam manajemen humas sekolah, untuk memudahkan juga pemahaman konsep atau aturan manajemen humas sekolah. Lalu ada manfaat dari penyusunan buku pedoman ini adalah efisiensi operasional manajemen humas sekolah, pelatihan staf manajemen humas sekolah yang lebih baik, penilaian kinerja yang dapat mengevaluasi serta meningkatkan kerja tim humas sekolah. Lalu ada capaian yang diharapkan dari penyusunan buku pedoman ini adalah sekolah dapat memiliki manajemen humas sekolah yang struktur. Manajemen humas dapat menjalin hubungan dengan berbagai mitra demi memajukan sekolah tersebut, sehingga meningkatnya citra sekolah yang positif. Selanjutnya ada prinsip dasar humas yang akan dijelaskan oleh rekan saya Melanie Amelia Putri. Baik, selanjutnya akan saya sedikit menjelaskan apa itu pengertian humas, fungsi humas, serta tugas dan manfaatnya. Humas itu adalah segala bentuk hubungan antara semua pihak-pihak yang terlibat di suatu lembaga tersebut, baik itu pihak internal ataupun eksternalnya, agar komunikasi yang sekolah itu sampaikan tertata dengan baik, lalu komunikasi itu menjadi efektif dan efisien. Gitu. Lalu dan disimpulkan juga bahwa kegiatan humas itu yaitu kegiatan yang diatur sedemikian rupa, berlangsung secara terprogram, kontinu, dan teratur dalam sebuah program organisasi, dan bukan kegiatan yang dilakukan secara tidak teratur gitu. Maka dari itu humas sekolah sangatlah penting juga bagi suatu lembaga, apalagi lembaga pendidikan, karena humas salah satu bentuk bagaimana mereka untuk bisa mendapatkan kepercayaan masyarakat ataupun yang baik, positif untuk si sekolah tersebut. Lalu di sini akan masuk ke fungsi humas. Peran humas di lembaga pendidikan memiliki posisi yang sangat strategis untuk membangun suatu opini publik atau melakukan kerjasama dengan publik. Humas yang menghasilkan akan memberikan kontribusi yang besar terhadap perintisan dan pemeliharaan suatu lembaga kependidikan. Agar lembaga pendidik dapat mengantisipasi berbagai persoalan global, khususnya mengantisipasi masalah opini negatif terhadap suatu lembaga, maka disinilah diperlukannya fungsi humas sebagai alat manajemen pada suatu lembaga pendidikan, sehingga fungsi humas dalam lembaga pendidikan bersifat melekat pada manajemen organisasi di institut tersebut. Di sini pun ada fungsi-fungsi utama yang dilakukan oleh seorang humas dalam organisasinya, meliputi bidang-bidang diantaranya yaitu menumbuhkan dan mengembangkan hubungan baik antara lembaga atau organisasi, menilai dan menentukan pendapat umum yang berkaitan dengan organisasinya, lalu memberikan saran kepada pemimpin tentang cara-cara mengendalikan pendapat umum sebagaimana mestinya, menumbuhkan dan partisipasi publik dalam rangka menciptakan opini yang menguntungkan organisasi atau lembaga tersebut.
Lalu dapat mencegah konflik dan salah pengertian akan komunikasi yang disampaikan sekolah atau lembaga pendidikan itu, serta dapat meningkatkan itikat baik institusi terhadap anggota, pemasok, dan konsumennya. Lalu di sini ada manfaat humas. Bagi sekolah, manfaat yang diperoleh humas tentunya cukup besar. Komunikasi dan hubungan yang baik dengan publik akan menunjang kinerja sekolah. Dukungan publik membuat sekolah bisa menjalankan berbagai kegiatan pembelajaran sebaik-baiknya. Di antara manfaat yang terpenting dari humas yaitu dapat membantu sekolah untuk mewujudkan tujuan lembaga pendidikannya. Hubungan yang baik antara sekolah dengan publik-publiknya tersebut bertujuan untuk keuntungan dan manfaat. Hubungan baik dan terjalin itu tidak untuk kepentingan salah satu pihak saja, akan tetapi dapat menguntungkan pihak-pihak lain serta publik-publiknya. Hubungan baik itu memungkinkan berkembangnya dukungan terhadap apa yang dilakukan lembaga kependidikan. Lalu di sini ada tugas humas. Adapun tugas humas dan kewajibannya dari humas adalah: 1. Menyampaikan pesan atau informasi dari perusahaan secara lisan, tulisan atau visual kepada publiknya, sehingga masyarakat atau publik memperoleh pengertian yang benar dan tepat mengenai kondisi perusahaan, tujuan, dan kegiatannya. Lalu melakukan studi dan analisis atas reaksi serta tanggapan publik terhadap kebijakan dan langkah tindakan perusahaan. Dan menyampaikan fakta-fakta dan pendapat kepada para pelaksana tugas guna membantu mereka dan mencegah adanya prasangka atau memusuhi mengacu pada klasifikasi publik menurut Jeffkins tersebut. Maka tugas humas adalah merubah publik yang tidak tahu menjadi tahu, yang apatis menjadi peduli, dan yang berprasangka menjadi menerima, dan yang memusuhi menjadi simpati. Baik, slide selanjutnya. Di sini ada manajemen humas sekolah. Manajemen humas sekolah yang pertama ada perencanaan. Di dalam perencanaan itu ada pra-perencanaan serta perencanaan programnya. Nah, kenapa dibagi menjadi dua? Di perencanaan itu di bagian pra-perencanaan di situ adalah tahap kita mengkaji atau bisa dibilang menganalisis sekolah tersebut, bagaimana komunikasi mereka antara internal dan eksternalnya. Lalu ada tahap selanjutnya yaitu perencanaan program. Di perencanaan program itu maka akan membentuk struktur atau bagian-bagian yang memang bisa dapat mengimplementasikan kegunaan si humas itu atau fungsinya. Lalu setelah perencanaan program akan ada pengorganisasian. Setelah kita rencanakan program tersebut, nah pengorganisasian ini bertujuan untuk membentuk staf manajemen humasnya. Jadi SDM di kegiatan atau manajemen kehumasan itu. Lalu selanjutnya setelah pengorganisasian ada pelaksanaan. Setelah ada perencanaan lalu pengorganisasian, maka adalah tahap pelaksanaan dari perencanaan tadi, kegiatan tadi. Setelah pelaksanaan, yaitu tadi yang membentuk tim kehumasan, membuat programnya, itu bentuk dari pelaksanaannya. Lalu ada tahap implementasi. Tahap implementasi itu adalah proses mempertemukan rencana program yang disusun berdasarkan informasi atau data yang sudah ditelusuri dengan fakta yang ada di lapangan dengan kondisi yang hendak diubah dan diselaraskan dengan tujuan sekolah tersebut. Lalu setelah tahap implementasi adalah tahap evaluasi. Tahap evaluasi itu adalah tahap untuk mengkaji apakah tahap dari perencanaan tadi mengukur untuk tingkat keberhasilannya, apakah program itu terjalankan dengan baik apa tidak gitu. Mungkin slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Selanjutnya yaitu humas pendidikan, karakteristik lembaga pendidikan. Karakteristik lembaga pendidikan melibatkan struktur organisasi, kurikulum yang disusun dengan baik, tenaga pengajar yang kompeten, fasilitas yang memadai, ya
serta sistem evaluasi dan mentoring untuk memastikan kualitas dan efektivitas pendidikan. Jadi karakteristik lembaga pendidikan ini sangat penting bagi setiap sekolah, apalagi di bidang kehumasan, supaya menjadi bagian struktur organisasi di mana nanti tuh humas bakal menjadi disebutnya koordinasi gitu dari setiap bidang-bidang organisasi sekolah. Lalu bagaimana sih cara membangun karakteristik lembaga pendidikan di sekolah? Kenapa sih penting karakteristik lembaga pendidikan tuh? Karena yang pertama yaitu mengoptimalkan pembelajaran, yang kedua menyediakan standar kualitas, yang ketiga mengarahkan visi dan misi, yang keempat mendorong keterlibatan komunitas, yang kelima menyiapkan siswa untuk masa depan, yang keenam menghadapi perubahan. Dengan membangun karakteristik tersebut, lembaga pendidikan dapat menjadi pusat pembelajaran efektif, menghasilkan individu yang berkualitas dan siap menghadapi tantangan di masa depan. Lalu, bagaimana cara membangun karakteristik lembaga pendidikan yang kuat dapat dilakukan melalui langkah-langkah berikut. Menurut Dolong 2018, yang pertama yaitu mengembangkan visi dan misi. Dari visi dan misi lembaga pendidikan dengan jelas dan inspiratif, dengan ini sekolah dapat tahu apa yang menjadi tujuan dan bagaimana cara mencapai tujuannya, seperti itu. Lalu selanjutnya yaitu kepemimpinan efektif. Pemimpin harus memiliki visi dengan terus berinovasi dalam membangun suatu nilai dan penerapan di sekolah. Kepemimpinan yang kuat, ketegasan dan keteladanan, serta keterbukaan dan kemampuan memotivasi staf dan memfasilitasi pelatihan. Jadi di mana kepemimpinan efektif itu sangat diperlukan di setiap sekolah, di mana kita bakal diarahkan dan juga dibimbing oleh ketua itu tersendiri. Yang ketiga yaitu menyusun rancangan strategi. Yang keempat, pengembangan kurikulum yang relevan, di mana sesuai dengan kurikulum dengan perkembangan terkini dan kebutuhan siswa, fokus pada pengembangan keterampilan dengan mencari minat dan bakat siswa serta memfasilitasi ekstrakurikuler. Selanjutnya itu yang kelima, penggunaan teknologi pendidikan. Teknologi pendidikan ini sangat penting, di mana sekarang orang lain tuh lebih banyak menggunakan teknologi dan juga pembelajaran lebih efektif juga menggunakan teknologi. Selanjutnya yang keenam yaitu mendorong partisipasi komunitas, membangun kemitraan dengan orang tua, masyarakat lokal dan pihak terkait lainnya serta menyelenggarakan pertemuan rutin. Selanjutnya yaitu evaluasi dan peningkatan berkelanjutan, melakukan evaluasi berkala terhadap kinerja lembaga pendidikan untuk menciptakan kinerja staf pendidikan yang lebih baik. Selanjutnya yang 9, membangun lingkungan inklusif, ciptakan lingkungan yang mengandung keragaman dan inklusivitas dan menyediakan sumber daya dan dukungan bagi siswa dengan berkebutuhan khusus. Yang ke-10 yang terakhir yaitu mengukur kinerja dan pemantauan. Selanjutnya yang bagian kedua ada organisasi sekolah. Organisasi sekolah merupakan struktur di mana dan sistem yang terorganisasi untuk menyediakan pendidikan. Jadi organisasi sekolah ini sangat penting untuk memajukan sekolah tersebut, di mana nanti tuh setiap anggota-anggotanya ataupun pemimpin-pemimpinnya yang bakal mengelola sekolah tersebut agar efektif, agar pembelajaran terus efektif dan juga kerja-kerja organisasinya efektif. Dikutip yaitu organisasi sekolah memiliki ciri sebagai berikut. Dikutip dari buku Humas Sekolah yaitu Iriantara 2013, dalam konteks otonomi sekolah, peran humas itu terasa sekali penting dengan adanya otonomi sekolah bertanggung jawab penuh atas upaya peningkatan mutu, efisien, dan pemerataan pendidikan sehingga sekolah bisa mengakomodasi kepentingan masyarakat serta mampu menjalin hubungan dengan masyarakat dan pemerintah. Inilah yang kemudian populer dengan istilah manajemen berbasis sekolah yaitu MBS. Yang pertama yaitu menyediakan manajemen organisasi kepemimpinan transformasional dalam mencapai tujuan sekolah. Yang kedua, menyusun rencana sekolah dengan menyusun kebijakan untuk sekolahnya sendiri. Yang ketiga, mengelola kegiatan operasional sekolah. Yang keempat, menjamin adanya komunikasi yang efektif antara sekolah dan masyarakat terkait school community, yaitu menjamin akan terpeliharanya sekolah yang bertanggung jawab akuntabel kepada masyarakat dan pemerintah. Mulyasa 2002. Dengan ini, organisasi sekolah penting adanya untuk mengoptimalisasi kerja-kerja sekolah dan komunikasi internal dan eksternal. Selanjutnya ada struktur organisasi sekolah. Struktur organisasi sekolah di sini yang MA Mitolfala itu sudah menurut Permendikbud nomor 6 tahun 2019 bab 3 pasal 13 telah memenuhi kebutuhan standar kepemerintahan.
yaitu yang pertama susunan organisasi SMA terdiri atas kepala, wakil kepala, subbagian tata usaha dan kelompok jabatan fungsional. Next, selanjutnya. Selanjutnya yaitu bagan struktur sekolah dan bagan struktur humas serta fungsi dan job desk struktur. Next. Nah, ini merupakan bagan struktur organisasi MA Miltofala yang sudah relevan dengan Permendikbud nomor 6. Next. Nah, selanjutnya struktur organisasi humas ini dikutip dari SMP Negeri 4 Bandung, di mana kenapa kita mengambil alasan mencontoh bagian struktur humas SMP 4 Negeri Bandung, karena dirasa bagian struktur humas ini relevan dengan kondisi internal dari struktur organisasi MA Miltofala dengan awalan menjalankan struktur humas sekolah di MA Miltofala dengan adanya dua bidang tersebut cukup berperan penting dalam menjalankan struktur humas sekolah MA Miltofala yang baru saja berjalan, yaitu bidang pertama yaitu bidang pelayanan dan dokumentasi informasi, yang kedua yaitu bidang pengolahan data dan klarifikasi informasi. Lalu di bagian bawahnya terdiri dari anggota-anggota, di mana nantinya beliau yang akan membantu setiap ketua bidang yang berisi dari anak-anak OSIS ataupun anak-anak siswa-siswi yang berkompeten dan kreatif. Di mana kenapa kita ngambilnya anak-anak sekolah tersebut? Karena kalau misalnya kayak pengelolaan media dokumentasi yang kayak gitu, mereka lebih kreatif. Next. Selanjutnya ada juga program-programnya yang terdiri, maksudnya job desk struktur humas sekolah, yaitu kepala sekolah. Tugas kepala sekolah menurut Permendikbud dikutip dari SMK Negeri 54 Jakarta 2023. Berikut ini adalah tugas pokok kepala sekolah menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Ada poin 1 yaitu melaksanakan tugas pokok manajerial, pengembangan kewirausahaan dan supervisi kepada guru dan tenaga pendidikan. Yang kedua, mengembangkan dan meningkatkan mutu sekolah berdasarkan 8 standar nasional pendidikan. Yang ketiga, apabila terjadi kekurangan guru pada suatu pendidikan, kepala sekolah melaksanakan pembelajaran atau pembimbingan agar proses belajar mengajar tetap berlangsung. Yang keempat, untuk melakukan sekolah untuk kepala sekolah di sekolah luar negeri, selain tugas-tugas di atas, juga harus bisa melaksanakan promosi kebudayaan Indonesia di negara tersebut. Mungkin ada masih banyak beberapa struktur-struktur job desk-nya yang ada di buku panduan. Cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum ya? Jadi gini Pak, karena memang kemarin tuh permasalahan yang kita temukan tuh struktur humas di situ tuh belum terkelola dengan baik gitu kan Pak. Jadi kita pun sudah konsultasi dengan mereka bahwa mereka memang menyadari akan hal itu, bahwa memang kurangnya terkelola si manajemen kehumasannya. Nah, lalu setelah itu kami program yang kemarin UTS, kami di situ program kami mengadakan workshop untuk sekolah itu. Workshopnya mengenai manajemen kehumasan sekolah. Akan tetapi setelah UTS kami ada evaluasi dari beberapa dosen juga menyarankan bahwa ya kenapa tidak membuat buku pedomannya saja gitu. Nah, maka dari itu alasan kami kenapa membuat buku pedoman ya untuk biar bisa diterapin juga gitu Pak di sekolah tersebut gitu manajemen humasnya. Kak,
Belum Bapak, belum berbentuk buku pedoman gitu, masih sampel Bapak. Baik Pak, Bu, eh, terima kasih. Mohon maaf bila ada kekurangan. Sekian dari kami. Wabarakatuh.